Halo, selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini Bu Lindia akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh Bu Erni minggu lalu. Nah, minggu lalu kan Bu Erni sudah menjelaskan tentang garis. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang sudut. Nah, submateri yang akan kita pelajari ada 4 anak-anak. Pengertian sudut, bagaimana caranya kita menamakan sudut, yang ketiga jenis-jenis sudut, dan yang keempat hubungan antara dua sudut. Baik, kita mulai dari yang pertama. Apa sih itu sudut anak-anak? Nah, jadi sudut itu merupakan suatu besaran yang dibentuk oleh dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama atau berhimpit. Sudut itu dinotasikan dengan lambang ini. Ini artinya sudut. Besar suatu sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat. Yang ketiga, alat untuk mengukur besar sudut dan menggambar sudut dalam satuan derajat itu disebut dengan busur derajat. Nah, bentuk busurnya seperti ini anak-anak. Ibu rasa kalian sudah familiar karena di SD juga sudah diajarkan bagaimana caranya mengukur sudut menggunakan busur ya. Jadi kalau kalian lupa bagaimana caranya, nanti kalian bisa lihat tutorialnya di YouTube ya, karena Bu Lindia tidak menjelaskan lagi. Oke, kita lanjut ke bagaimana bentuk sudut itu. Jadi sudut itu bentuknya seperti ini anak-anak. Nah, sinar garis OA dan OB ini disebut dengan kaki sudut. Nah, daerah yang orange ini, yang di sini, adalah daerah di antara kaki sudut OA dan kaki sudut OB. Itu disebut dengan daerah sudut. Nah, titik ini disebut dengan titik sudut. Jadi, bagian-bagian sudut itu ada kaki sudut, ada daerah sudut, dan ada titik sudut. Paham ya? Jadi itu adalah bagian-bagian dari sudut. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menamakan suatu sudut atau menuliskan suatu sudut? Ada beberapa cara. Yang pertama, dengan menuliskan satu huruf kapital. Yang kedua, dengan menuliskan 3 huruf kapital. Contoh, ini ada gambar sudut. Nah, ini adalah hurufnya, ada E, O, F. Caranya menuliskan atau menyebutkan sudutnya, jika menuliskan satu huruf, itu yang ditulis adalah titik sudutnya, itu adalah sudut O. Dengan menuliskan 3 huruf, itu caranya dari ujung sudut E, titik sudutnya tetap ditulis di tengah-tengah. O, F. Jadi O ini titik sudut tetap ditulis di tengah-tengah anak-anak. Atau bisa dibuat sudut F, O, E. Yang mana saja ini sama artinya. Yang penting titik sudutnya tetap ditulis di tengah-tengah. Contoh lainnya, misalkan sudutnya seperti ini. Ya. Ini B, ini C, ini D. Ini bisa dibuat sudut titik pusatnya adalah di C. Ya, ini titik sudutnya. Atau bisa dibuat dengan 3 huruf. Berarti sudut B, C, D. Tetap titik sudutnya dibuat di tengah-tengah. Atau bisa dibalik. Sudut D, C, B. Seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan 1 huruf atau 3 huruf. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis sudut.
Nah, ini kan kalian sudah pelajari juga di SD. Jadi, Ibu Lindia hanya mengingatkan. Jenis-jenis sudut yang pertama itu sudut lancip, besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang kedua itu ada sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul, besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang keempat ada sudut lurus, itu besarnya pasti 180 derajat. Dan yang ketiga itu adalah sudut refleks. Kalau sudut refleks itu besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Paham ya? Oke, kita lanjut ke hubungan dua sudut anak-anak. Ada 3 hubungan istimewa yang akan kita pelajari kali ini. Nah, yang pertama, dua buah sudut memiliki hubungan saling berpenyiku atau berkomplement jika jumlah kedua sudut tersebut adalah 90 derajat. Jika jumlah sudutnya 90, itu artinya dia saling berpenyiku atau berkomplement. Yang kedua, dua buah sudut memiliki hubungan saling berpelurus atau bersuplemen jika jumlah kedua sudutnya itu 180 derajat. Dan yang ketiga, dua buah sudut itu dikatakan bertolak belakang anak-anak. Ini sifat jika dua sudut yang menghadap ke arah yang berlawanan yang dibentuk oleh sepasang garis yang berpotongan. Jadi jika sudutnya bertolak belakang, besar kedua sudut itu pasti sama. Itu sifat, ya. Nah, ini ada gambarnya. Ada gambar yang berpenyiku, ada gambar yang berpelurus, dan ada gambar yang bertolak belakang. Nah, ini ada sudut X dan sudut Y. Jadi sudut X dan sudut Y ini disebut dengan berpenyiku. Jadi jika dia berpenyiku, sudut X derajat ditambah Y derajat itu pasti hasilnya adalah 90 derajat. Ya. Jadi bedakan anak-anak. Nah, X dan Y ini disebut saling berpenyiku ya karena jumlahnya itu 90 derajat. Tapi Y ini dikatakan penyiku dari sudut X. Jadi bedakan arti penyiku dan saling berpenyiku. Ya, X dan Y ini saling berpenyiku karena jika dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Tapi Y itu merupakan penyiku dari sudut X. Yang ini juga seperti ini. Y dan X itu dikatakan saling berpelurus karena jika dijumlahkan jumlahnya itu adalah 180 derajat. Dan Y berarti ini bisa dikatakan Y ini adalah pelurus dari sudut X. Atau bisa dikatakan X merupakan pelurus dari sudut Y. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini sudah pasti dia bertolak belakang. Jadi kalau dia bertolak belakang, besar Y derajat itu pasti sama dengan X derajat. Ya, jadi kalian harus ingat konsepnya. Untuk mengerjakan latihan soal, kalian harus lihat gambarnya. Apakah dia berpenyiku, apakah dia berpelurus, ataukah dia bertolak belakang. Jadi kalau dia penyiku, pasti hasil jumlah sudutnya 90. Tapi kalau dia berpelurus, hasil jumlah sudutnya pasti 180. Dan jika dia bertolak belakang, besar sudutnya pasti sama. Seperti itu. Oke, biar kalian lebih paham, kita coba masuk ke latihan soal. Soal yang pertama. Sudut P berbanding dengan sudut Q sama dengan 2:7. Di mana sudut P dan sudut Q saling bersuplemen. Nah, bersuplemen itu kan nama lainnya berpelurus. Maka tentukan P dan Q. Oke, jadi di sini yang diketahui adalah perbandingan sudut
P dan sudut Q. Sudut P itu 2, jadi kita misalkan 2 ini adalah 2X, dan sudut Q itu adalah 7X. Di mana sudut P dan sudut Q itu adalah saling berpelurus, sehingga jika sudut P ditambah dengan sudut Q itu sama dengan 180 derajat, karena dia berpelurus anak-anak. Jadi kita masukkan sudut P-nya adalah 2X ditambah sudut Q-nya adalah 7X sama dengan 180 derajat. 2X tambah 7X itu adalah 9X sama dengan 180 derajat. Jadi nilai X adalah 180 derajat dibagi 9. X sama dengan berapa anak-anak? X sama dengan 20 derajat. Jadi sudah ketemu nilai X-nya adalah 20 derajat. Jadi sudut P-nya berapa? Tadi kan sudut P 2X. Jadi 2X-nya diganti dengan 20. Sama dengan 40. Jadi sudut Q-nya berapa? 7 dikali X-nya ganti dengan 20 juga. Itu adalah 140. Jadi ini adalah jawabannya. Sudut P-nya 40, sudut Q-nya 140. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Tentukan penyiku atau komplement dari sudut berikut. Nah, di sini penyiku. Penyiku atau komplement itu besarnya adalah berapa anak-anak? Betul, besarnya adalah 90 derajat. Jadi kalau penyiku dari 45 derajat, itu kita bisa cari 90 derajat kita kurang dengan 45 derajat. Sama dengan penyikunya adalah 45 derajat. Yang kedua juga seperti itu, 90 derajat kita kurang dengan 27 derajat. Itu adalah 63 derajat. Yang terakhir, berarti juga ini 90 derajat kita kurang dengan 59 derajat. Itu 131 derajat. Oke, soal yang B. Tentukan pelurus atau suplemen dari sudut berikut. Nah, pelurus itu besarnya 180 derajat. Jadi, pelurusnya berapa? 180 derajat kita kurang dengan 145 derajat. Berapa ini, Nak? 35 derajat. Yang di bawah 180 derajat dikurang dengan 67 derajat. Ini 113 derajat. Yang terakhir 180 derajat dikurang dengan 95 derajat. Itu besarnya 5, berapa ini? 17 dikurang 9, 8 ya. 85 derajat. Oke. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kita coba ke latihan soal yang ketiga. Hitunglah nilai X dan Y pada gambar berikut. Nah, di sini diberikan gambar sudut siku-siku ya anak-anak ya, sudut siku-siku. Oke, coba Bu Lindia ganti dulu warnanya. Jadi ini adalah sudut siku-siku. Hitunglah nilai X dan Y, berarti di sini ada X. Ingat, berarti jika sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Jadi ini ditambah dengan ini besarnya adalah 90 derajat. Atau bisa dibuat sudut FOG ditambah dengan sudut GOH. Sudut GOH itu besarnya adalah 90 derajat. Sudut FOG itu besarnya adalah 2X min 5. Ditambah sudut GOH sama dengan 15. Ini sama dengan 90. Ya,
Jadi ini kita bisa jumlahkan yang sejenis. Min 5 tambah 10 itu adalah plus 10 sama dengan 90. Jadi kita pindah ruaskan, kita kumpulkan yang sejenis. 2x sama dengan 90 plus 10 pindah ruas ke kanan jadi min 10. 2x sama dengan 80. Jadi nilai x-nya 80 dibagi 2. Sama dengan 40. Jadi nilai x-nya adalah 40 derajat. Paham ya? Oke, lanjut ke soal yang B. Oke, dari soalnya ini kalian lihat. Apakah dia berpenyiku, berpelurus, atau dia bertolak belakang? Nah, ini sudah pasti dia bertolak belakang. Ya. Jadi tadi sifatnya jika dia bertolak belakang, besar sudutnya sama. Jadi gimana mencari nilai? Oh, ini Y ya maksudnya ya, nilai Y ya. Gimana cara mencari nilai Y? Jadi sudut EOG sama besarnya karena dia bertolak belakang dengan HO, sudut HOF. Sudut EOG itu adalah 2Y min 10. Sama dengan HOF itu adalah Y plus 60. Jadi sekarang kita pindah ruaskan, kita kumpulkan yang sejenis. 2Y itu sejenis dengan Y. Y kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi negatif Y. Sama dengan 60. Negatif 10 kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi min jadi plus 10. 2Y dikurang Y. Itu berapa nak? 2Y dikurang Y? Ya, 2Y dikurang Y itu adalah Y. Y sama dengan 70. Jadi Y besarnya adalah 70 derajat. Paham ya? Oke, soal yang terakhir. Hitunglah besar sudut FOG dari gambar berikut. Jadi kita disuruh menentukan besar sudut FOG. Sedangkan di sini nilai X-nya belum diketahui. Nah, apa yang harus kita cari terlebih dahulu, nak? Betul, yang kita cari adalah nilai X. Sudutnya, kalian tahu ini adalah sudut berpelurus. Jika sudut berpelurus, jumlah semua sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kita buat dulu. Sudut EOF, ya yang ini, ditambah dengan sudut FOG, ditambah dengan sudut GOH, itu sama dengan 180 derajat. Kita masukkan EOF itu besarnya 2X plus 30. Ditambah FOG besarnya 3X plus 50. Ditambah yang terakhir GOH besarnya 5X plus 30. Sama dengan 180. Jadi kita kumpulkan dulu yang sejenis, nak. 2X plus 3X, ada lagi X, plus 5X, ditambah 30, ditambah, kayak aljabar ya, 50 kita kumpulkan, ditambah 30. Sama dengan 180. 2 tambah 3, 5, tambah 5, 10X. Ditambah 80, ini 110. Sama dengan 180.
Jadi gimana setelah ini? Kita pindah ruaskan, kita kumpulkan yang sejenis. 10x sama dengan 180. Yang ini plus 110 kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi min 110. 10x sama dengan 70. Jadi nilai x sama dengan 70 dibagi 10. X sama dengan 7. Ketemu nilai X-nya 7. Sekarang yang ditanyakan adalah besar sudut FOG. Sudut FOG itu tadi besarnya adalah FOG. Itu 3X plus 50. Jadi besarnya 3 dikali nilai X-nya adalah 7 ditambah 50. 3 kali 7 adalah 21 ditambah 50 sama dengan 71 derajat. Itu adalah besar sudut FOG. Mudah ya? Jadi intinya untuk mengerjakan latihan soal, kalian harus paham apakah dia siku-siku, apakah dia berpelurus, dan ataukah dia bertolak belakang. Jadi, jika kalian sudah tahu sifat-sifatnya, pasti mudah untuk mengerjakan. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Silahkan setelah ini kalian jawab soal yang Ibu berikan di Google Form. Selamat bekerja, selamat pagi, and God bless you. Bye-bye.